Misteri portal gaib di Alas Purwo. Cerita tentang portal gaib di Alas Purwo memiliki kedalaman mistis yang berlapis-lapis, dengan kisah-kisah yang terus berkembang dan dipercayai oleh masyarakat setempat maupun para peziarah spiritual. Beberapa kisah bahkan tidak hanya menceritakan pertemuan dengan dunia gaib, tetapi juga pengalaman mendalam yang membekas dan mempengaruhi kehidupan orang yang mengalaminya. Berikut beberapa kisah yang lebih mendalam tentang fenomena portal gaib di Alas Purwo. Kisah pertemuan dengan kerajaan gaib. Seorang pria yang dikenal dengan sebutan Ki Sabdo, seorang praktisi spiritual dari Jawa Tengah, pernah bercerita tentang pengalamannya saat melakukan tirakat di dalam gua istana, salah satu gua terkenal di Alas Purwo. Ki Sabdo datang ke Alas Purwo untuk mencari ketenangan batin dan petunjuk hidup, dan ia memilih melakukan semedi di gua istana, yang menurut penduduk setempat merupakan salah satu pusat energi gaib di hutan tersebut. Ketika sedang khusyuk bermeditasi, Ki Sabdo merasa tubuhnya seolah melayang, dan tanpa sadar ia merasa berada di tempat yang sama sekali berbeda dari gua tersebut. Ia melihat dirinya berada di sebuah taman indah yang dipenuhi bunga-bunga eksotis, dengan aroma harum yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Di depan taman tersebut berdiri bangunan megah menyerupai istana dengan detail arsitektur khas Jawa kuno. Ki Sabdo melihat sosok-sosok manusia berwajah bersih, memakai pakaian putih atau jubah keemasan. Mereka semua berjalan dalam diam, namun tatapan mereka kosong, tidak menghiraukan keberadaan Ki Sabdo. Ia mengamati suasana di sekitar istana, menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam sebuah dimensi gaib, tempat yang oleh para sesepuh disebut sebagai kerajaan lelembut atau alam para makhluk gaib. Ketika hendak beranjak dari sana, salah satu sosok gaib menoleh dan berbicara kepadanya dalam bahasa Jawa kuno. Sosok itu memperingatkan Ki Sabdo untuk tidak pernah membocorkan detail tentang tempat ini, dan hanya boleh mengingatnya sebagai pengalaman spiritual. Setelah beberapa waktu, Ki Sabdo tersadar dan mendapati dirinya kembali berada di gua. Ia tidak tahu pasti berapa lama ia telah berada di dimensi lain tersebut. Namun ketika ia keluar, ia diberitahu oleh warga bahwa ia telah berada di dalam gua selama hampir 3 hari. Pengalaman tersebut mengubah pandangan hidupnya, dan ia selalu merasa bahwa ada penjaga gaib yang mengikuti dan melindunginya sejak saat itu. Kisah pasangan yang hilang tersesat di dimensi lain. Sepasang suami istri asal Bali yang penasaran dengan cerita gaib Alas Purwo memutuskan untuk melakukan perjalanan malam ke dalam hutan, dengan harapan dapat merasakan langsung atmosfer mistis di sana. Mereka berjalan memasuki hutan pada malam hari, mengikuti jalur setapak yang dirasa aman. Setelah beberapa lama, mereka merasa seperti melihat sebuah cahaya redup di antara pepohonan, yang menarik perhatian mereka untuk mendekat. Ketika mereka mengikuti cahaya itu, mereka tiba-tiba merasa berada di area yang sama sekali berbeda, dengan pepohonan lebih besar, suasana sangat sunyi, dan hawa yang dingin. Cahaya redup tersebut perlahan memudar, dan mereka berusaha mencari jalan kembali, namun tidak berhasil menemukan jalur yang mereka lalui sebelumnya. Suasana semakin aneh ketika suara-suara samar seperti alunan gamelan terdengar dari kejauhan. Setiap kali mereka mencoba mengikuti suara tersebut, mereka hanya berputar-putar tanpa arah yang jelas. Setelah beberapa jam, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua berpenampilan sederhana, yang memberitahu mereka untuk diam dan mengikutinya. Lelaki itu mengantar mereka kembali ke jalan utama. Tetapi ketika mereka hendak berterima kasih, lelaki tua tersebut menghilang begitu saja. Setelah keluar dari hutan, mereka merasa seolah-olah baru berjalan beberapa jam saja. Namun hari ternyata telah berubah menjadi siang dan mereka telah berada di dalam hutan semalaman. Pengalaman ritual di Padepokan Gaib. Salah satu pengunjung hutan, seorang paranormal bernama Busri, melakukan ritual khusus di Alas Purwo untuk mencari kesaktian dan ilmu kebatinan. Menurut cerita, Busri harus menjalani laku semedi selama 7 malam berturut-turut di dalam hutan tanpa makanan dan air, dan setiap malam harus berpindah ke tempat berbeda yang dianggap keramat. Pada malam keempat, Busri merasa dirinya sedang disaksikan oleh puluhan pasang mata yang tak terlihat, dan tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam yang melingkari tempat ia bermeditasi. Bayangan hitam ini perlahan berubah menjadi sosok manusia dengan wajah menyerupai raja-raja Jawa kuno, lengkap dengan pakaian kebesaran dan mahkota emas. Sosok tersebut memberitahu bahwa ia telah berada di wilayah mereka, dan Busri hanya akan diizinkan melanjutkan ritualnya jika ia mampu menjaga ketenangan hati. Sosok itu memberitahu bahwa Alas Purwo adalah portal menuju alam para raja dan prajurit gaib yang menjaga wilayah Jawa. Saat ritual berakhir pada malam ketujuh, Busri merasa mendengar bisikan yang mengatakan bahwa ia telah melewati ujian dan akan menerima ilmu kebatinan yang ia cari. Namun, menurut pengakuannya, setelah kembali ke rumah, ia sering mengalami panggilan untuk kembali ke hutan tersebut, seolah-olah ada ikatan yang tidak kasat mata yang menghubungkannya dengan kerajaan gaib di sana. Kisah mahasiswa yang mengalami lompatan waktu. Kisah ini dialami oleh 2 mahasiswa dari Jawa Timur yang melakukan penelitian tentang flora di Alas Purwo.
Saat berada di bagian hutan yang jarang dikunjungi, mereka merasa suasana menjadi aneh. Sinar matahari yang sebelumnya terang tiba-tiba meredup, dan suasana berubah menjadi kabur. Ketika mereka mencoba kembali ke jalur utama, mereka justru menemukan diri mereka berada di sebuah jalur yang asing, dengan pepohonan yang lebih tinggi dan padat, serta jalan yang tampak seperti tidak pernah dilalui manusia. Saat sedang mencari jalan keluar, salah satu mahasiswa melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 3 sore. Namun, ketika mereka akhirnya berhasil menemukan jalan utama dan kembali ke camp, rekan-rekan mereka memberitahu bahwa mereka telah hilang selama 2 hari. Mahasiswa tersebut tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, karena mereka merasa waktu yang mereka habiskan di dalam hutan hanya beberapa jam. Pengalaman lompatan waktu ini menambah keyakinan masyarakat bahwa di Alas Purwo memang ada dimensi lain yang bisa menarik orang-orang yang tidak berhati-hati. Larangan dan pesan mistik dari para tetua. Para tetua di sekitar Alas Purwo meyakini bahwa portal-portal gaib ini merupakan bagian dari alam gaib yang memang berada di bawah penguasaan makhluk-makhluk tak kasat mata yang sangat tua. Beberapa orang bahkan menganggap portal ini sebagai gerbang penjaga yang menjaga keseimbangan alam nyata dan alam gaib. Menurut kepercayaan, portal gaib ini tidak dapat dilihat oleh semua orang dan hanya terbuka pada saat-saat tertentu, seperti malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, yang dianggap sebagai hari-hari sakral dalam budaya Jawa. Mereka yang hendak memasuki Alas Purwo, terutama gua-gua keramat dan titik energi mistis lainnya, disarankan untuk meminta izin terlebih dahulu dengan melakukan penghormatan atau ritual kecil. Penduduk lokal juga menyarankan agar pengunjung menghindari pakaian berwarna merah atau hitam, yang diyakini dapat menarik perhatian makhluk-makhluk gaib di dalam hutan. Kisah-kisah tentang portal gaib di Alas Purwo telah menjadi legenda yang menyelimuti kawasan hutan ini dengan nuansa mistis yang pekat. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, pengalaman orang-orang yang mengaku mengalami langsung portal gaib ini terus menjadi daya tarik dan sekaligus peringatan bagi mereka yang datang ke Alas Purwo. Banyak yang datang dengan niat mencari jawaban spiritual, namun sebagian kembali dengan pengalaman mistis yang mengubah hidup mereka selamanya.